ربك ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Kepalanya nggak ngepres, Mas. Jamaah sekalian, profesor, dokter, rekan-rekan tenaga kesehatan, serta tenaga pendidik ilmu kesehatan MAT FKKMK UGM dan RSUP Dr. Sarjito pada khususnya, dan seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini pada umumnya, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita anugerah hidayah dan taufik serta kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam taman surga, taman dari taman-taman surga yang Allah janjikan kepada kita akan memberikan banyak kebaikan di dalamnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita baginda Muhammad SAW, ya, serta para keluarganya, para sahabatnya, serta para tabiin, dan insya Allah sampai juga pada kita, para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada sore hari ini insya Allah kita akan menyimak tausiah serta hikmah yang insya Allah sangat banyak faedahnya dari Ustadz kita, Ustadz Hanan Yasir, LCMA. Alhamdulillah telah hadir bersama kita di sini untuk nanti jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom chat atau nanti setelah Ustadz menyampaikan materi bisa raise hand. Ya, kepada Ustadz Hanan Yasir, falyatafaddal mashkuran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم ائتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم ائتك رقابنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم ائتك رقابنا ورقاب ولاة أمورنا وعلمائنا ومعلمنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, yang paling pertama dan yang paling utama, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan sore hari ini, segala puji hanya milik Allah. Kita masih diberikan kemudahan untuk kembali hadir di dalam taman-taman surga yang ada di dunia. Maka walaupun kita bisa berjumpa secara online, maka semoga Allah tetap menurunkan keberkahannya di dalam kehidupan diri kita. Semoga Allah tuliskan pahala yang besar dari kehadiran kita di dalam sore hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini, dan Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, segenap teman-teman dari halaqah dan kajian dan halaqah ilmiah dokter mata, segenap profesor, dokter, dan juga teman-teman residen dan tenaga medis yang dalam kesempatan hari ini bisa hadir dalam kajian di sore hari ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa ngaji secara virtual. Dan ini merupakan bagian dari kemudahan yang Allah berikan. Maka di dalam perkara-perkara dunia, Rasulullah pernah ditanya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tuh lebih tahu perkara dunia kalian. Maka dengan adanya perkembangan teknologi yang ada seperti zaman sekarang ini, maka segala sesuatu bisa kita lakukan dengan mudah. Segala sesuatu bisa kita jangkau dengan mudah. Segala sesuatu bisa cepat dengan bisa selesai dengan lebih cepat. Diibaratkan teknologi zaman sekarang itu diibaratkan sebagaimana udara. Ya, udara yang kita hirup, udara yang kita pakai setiap hari, itu ibaratnya kita nggak bisa hidup tanpa udara. Sama juga di zaman sekarang, ibaratnya kita nggak bisa hidup tanpa teknologi. Dan teknologi ada di mana-mana, mudah didapatkan. Teknologi sangat kita butuhkan. Kita bisa bayangkan, dari sisi belajar, kita mencari rujukan, kita ingin baca jurnal. Dari sisi komunikasi, bagaimana kita bisa berkomunikasi, dan komunikasi itu ada di dalam genggaman tangan kita. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh, sehingga bisa mendekatkan yang jauh, tapi di satu sisi yang lain ada sebuah ancaman. Teknologi ini berpotensi untuk semakin menjauhkan yang sudah dekat. Maka teknologi ini ada di mana-mana. Dari sisi belajar, kita sudah pakai teknologi. Dari sisi komunikasi, kita sudah pakai teknologi. Dari sisi belanja dan pembayaran, kita sudah pakai teknologi. Dari sisi juga kita mencari hiburan, kita sudah memakai teknologi. Dari sisi juga kita menuntut ilmu, belajar, taklim, duduk di pengajian, sudah memakai teknologi. Akan tetapi, teknologi akan terus berkembang. Yang harus kita perhatikan adalah kita itu nggak bisa asal memakai teknologi begitu saja. Kenapa? Disebabkan karena kita sebagai umat Islam, kita terkait dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kita ada batasan, ya. Kita ada batasan yang harus kita perhatikan. Maka setiap dari kita adalah pemimpin, kata Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi nggak bisa asal-asal kita pakai teknologi, lalu kemudian sampai menerjang batasan-batasan di dalam syariat Islam. Maka ada beberapa poin besar yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Poin pertama adalah tentang keniscayaan dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ya, teknologi akan terus berkembang. Bahkan saking berkembangnya teknologi, sampai ada yang akan memprediksi tahun 2030 akan terjadi badai AI. Artinya apa? Artinya segala sesuatu akan tergantikan dengan AI. Jadi kebutuhan industri akan tenaga manusia akan jauh berkurang. Sedangkan industri itu akan banyak memakai teknologi. Robot yang dibekali dengan chip dan teknologi, kecerdasan buatan daripada manusia itu sendiri. Manusia akan tergerus. Maka yang harus kita lakukan adalah betul. Yang namanya perkembangan teknologi menjadi sebuah keniscayaan. Tetapi yang harus diperhatikan adalah agama kita. Syariat agama kita itu harus tetap dinomorsatukan. Kita harus betul-betul menjadikan teknologi berada di dalam bingkai syariat dan agama kita. Nggak boleh serampangan, nggak boleh sembarangan. Karena antara teknologi dan syariat adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Sejak kita bangun tidur sampai kita mau tidur, sejak kita mau makan sampai selesai makan, sejak kita masuk kamar mandi sampai selesai keluar dari kamar mandi, semua sudah diatur dalam agama kita. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, dari atas sampai bawah, semua sudah diatur dalam agama kita. Maka bicara masalah perkembangan teknologi, maka teknologi yang ada ini memiliki dua potensi. Diibaratkan sebagaimana sebuah pisau yang bermata dua. Teknologi bisa menjadi berkah dan manfaat di satu sisi. Di sisi yang lain, teknologi bisa mendatangkan jerat dan madarat. Ini yang terjadi. Banyak orang zaman sekarang justru diperjerat dan dimadorotkan dengan hadirnya teknologi. Kita bisa bayangkan berapa lama waktu yang kita pakai untuk menyekrol HP ini, sosial media kita, sampai tidak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat. 2 jam, 3 jam scroll sosial media kita, membaca status orang lain, kadang tidak terasa. Tapi pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang bisa duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian yang dilakukan secara online dengan kemudahan teknologi yang ada? Gak banyak di antara kita yang bisa. Ketika scroll sosial media bisa bertahan lama, maka di sini banyak di antara kita yang justru hadirnya teknologi menjadi jerat yang menimbulkan madarat. Harusnya teknologi itu bisa menjadi berkah yang mendatangkan manfaat. Maka kita bisa bayangkan bagaimana jika teknologi itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan. Caranya banyak. Bagaimana kita bisa memperdalam ilmu agama secara online sebagaimana kita sekarang ini. Bagaimana juga kita bisa melakukan pembenaran bacaan Al-Quran kita atau tahsin secara online. Bahkan zaman sekarang kita bisa ikut program tahsin langsung dari Masjid Nabawi, halaqah yang ada di Masjid Nabawi, halaqah yang ada di Masjidil Haram. Kita bisa ikut dengan adanya teknologi. Kita yang ingin mengupgrade diri, upgrading diri, kita bisa kuliah lagi, ambil S2 lagi, ambil S3 lagi di program-program online yang ada di luar negeri sana. Subhanallah. Harusnya teknologi digunakan untuk hal-hal seperti itu. Mengupgrade diri kita, memperdalam ilmu agama, memperdalam kemampuan kita, mengangkat
mengangkat potensi kita, meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga teknologi harus bisa mendatangkan berkah dan manfaat. Sebagai contoh, dengan adanya HP, harusnya kita itu makin mudah untuk menjalin tali silaturahmi dengan saudara kita. Saudara kita yang beda pulau dengan kita, saudara kita yang lama tak berjumpa. Atau bahkan HP ini harus bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang nun jauh di sana, di pelosok desa, bisa kita telepon tiap hari dengan adanya teknologi. Orang tua yang ada di pelosok desa sana bisa video callan sama diri kita, video call dengan diri kita. Kita tanya kabarnya, bahkan kita bisa makan bareng dengan orang tua kita. Ketika kita tahu orang tua kita suka makanan tertentu, kita pesankan makanan lewat aplikasi pesanan makanan. Kemudian kita juga pesan makanan yang sama. Setelah itu, setelah makanan udah nyampe, lalu kita bisa makan bareng dengan menggunakan fitur video call misalnya. Kita bisa makan bareng dengan makanan yang sama di waktu yang sama. Hadirin jamaah, Profesor, dokter, rekan-rekan sekalian, sepertinya ada kendala teknis dari Ustadz. Izin rekan kami lakukan koordinasikan terlebih dahulu. Dimohon menunggu, nggih. Alhamdulillah, Ustadz Hanan Yasir sudah terhubung, sudah join kembali. Halo Ustadz. Ya, bismillah. Dan saya unggih. Baik, qadarullah ya jamaah, ada kendala di studio. Ya, mungkin saking panasnya udara itu ya, padahal ruangan studio ini sudah ber-AC. Tetapi kemudian, subhanallah, komputernya mengalami crash ya. Baik, kita lanjutkan sampai mana tadi ya jamaah? Terakhir saya sampai kurang lebih ketika bahasan terkait kebersamaan melalui video call. Baik. Jadi teknologi bisa dipakai untuk mempermudah dan menguatkan tali silaturahmi. Terutama juga bisa dipakai untuk menguatkan birrul walidain kita sama orang tua kita. Kita bisa bayangkan, kita bisa pesan makanan yang disukai orang tua kita. Satu porsi dikirimkan dari kota orang tua kita berada, satu porsi dikirimkan dari kota tempat kita tinggal. Lalu setelah sampai makanannya kita unboxing bareng-bareng.
Lalu kemudian setelah itu kita makan bareng-bareng di waktu yang sama dengan menu yang sama di tempat yang berbeda, subhanallah. Maka ini menunjukkan bahwa teknologi semakin menguatkan kita dalam menjalin tali silaturahmi. Maka nggak ada alasan bagi diri kita untuk tidak birrul walidain sama orang tua kita. Selama ada teknologi dalam genggaman tangan kita. Maka ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, bagaimana teknologi yang ada bisa mendatangkan berkah dan manfaat ketika kita pakai untuk mencari informasi yang memudahkan kehidupan kita. Sebagai contoh, kita hidup di Jogja, dan Jogja relatif aman dari macet, kecuali di hari-hari atau di jam-jam tertentu yang merupakan jam berangkat kerja dan jam pulang kerja. Maka misalnya contoh, saya berangkat dari Jalan Wonosari, mau berangkat ngisi pengajian di Jalan Magelang. Maka biasanya kita pakai Google Map gitu. Bukannya kita nggak tahu jalan, tapi untuk memantau area mana yang menjadi titik kemacetan supaya kita bisa antisipasi. Maka ini menunjukkan bahwa teknologi memudahkan perjalanan kita, memudahkan setiap langkah kita di tempat-tempat yang kita kenali ataupun tempat-tempat yang tidak kita kenali. Kita juga bisa mengakses informasi terkini, misalnya lagi ada demonstrasi, lagi ada kerusuhan, atau lagi ada banjir, atau lagi ada pohon yang tumbang, sehingga kita bisa mempermudah langkah kita dengan adanya arus teknologi dan informasi yang begitu dahsyat. Jadi teknologi itu juga bisa mendatangkan berkah ketika kita gunakan dengan semestinya untuk mendatangkan informasi yang valid. Termasuk juga yang lebih penting lagi adalah teknologi bisa mendatangkan berkah ketika kita gunakan untuk bisa menolong orang lain. Betapa banyak zaman sekarang dokter-dokter yang bisa praktek secara online, ya, membantu para pasien yang konsultasi secara online daripada datang ke dokter dari tempat yang jauh. Lalu kemudian pasien ini udah kita ketemu di Zoom meeting aja. Sehingga pasien bisa konsul ke dokter untuk menyampaikan progres dari pengobatan yang sedang dijalaninya. Ini bagian dari keberkahan yang ada dari perkembangan teknologi yang harus kita manfaatkan. Dengan adanya teknologi kita lebih mudah untuk bisa nolong orang lain. Ya. Termasuk juga dengan adanya teknologi yang bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, kita bisa berdakwah dengan adanya teknologi ini. Kita bisa bayangkan misalnya, saya berada di Yogyakarta, tapi bisa menjangkau orang dari seluruh dunia. Ketika mungkin mengisi kajian online buat teman-teman yang ada di Eropa, teman-teman yang ada di Amerika, teman-teman yang ada di Asia. Dan ini tidak mungkin bisa kita lakukan kalau nggak ada teknologi. Maka satu yang pasti, teknologi diibaratkan pisau bermata dua, yang dia bisa mendatangkan manfaat dan berkah, atau yang kedua, dia bisa mendatangkan jerat dan madarat. Maka seorang muslim harus pandai-pandai untuk menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi justru menjerat dan mendatangkan madarat dalam diri kita. Kemudian di satu sisi lain yang lain, banyak juga orang-orang yang terjerat dengan madarat yang ada di sosial media. Betapa banyak di antara kita dengan adanya teknologi yang hobi main game, maka hobinya main game itu semakin menjadi-jadi. Karena bisa main game secara online, ada lawannya, ada partnernya, ada temennya. Sehingga menjadikan banyak di antara kita yang lupa kalau sudah main game. Lupa sholat, lupa ngaji, lupa belajar, lupa makan, lupa minum, lupa tidur, sehingga mengganggu kehidupan kita, mengganggu kesehatan kita, mengganggu hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan diri kita, mengganggu hubungan kita dengan masyarakat sekitar. Kalau kita sudah terjerat dengan adanya main game sampai lupa waktu. Termasuk juga di antara jerat dan madarat dengan adanya teknologi adalah betapa banyak kita dapatkan dosa yang sebelumnya tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya teknologi. Itu dosa ghibah,
digital, ghibah online. Ya, kalau dulu mungkin orang melakukan ghibah, ngomongin orang lain, melakukan namimah, melakukan provokasi, mungkin dia harus berpindah dari rumah satu ke rumah yang lain. Tapi dengan adanya teknologi, subhanallah, orang bisa ghibah di mana-mana. Ya, sambil dengerin pengajian, sambil sibuk dengan HP-nya, lalu dia menggibahin sana dan menggibahin sini, menyebarkan informasi dusta, menyebarkan hoax, ya, menyebarkan ujaran kebencian di sosial media. Maka ini diantara jerat dari adanya teknologi yang bisa mendatangkan madharat di dalam kehidupan diri kita. Termasuk juga yang ketiga, contohnya, dengan adanya perkembangan teknologi juga, bagaimana ini juga mendatangkan ancaman bagi diri kita. Dengan adanya semakin banyaknya konten-konten, situs-situs yang berpotensi merusak akhlak kita, yang berpotensi merusak agama kita. Dan ini bisa tersebar dengan mudah. Diibaratkan sebagaimana sebuah virus yang menyebar dengan sangat cepat. Tanpa terasa kita sudah terjangkiti virus kerusakan akal, kerusakan pola pikir, kerusakan hati yang harus kita jaga. Disebabkan karena konten-konten yang gak patut untuk kita konsumsi. Termasuk juga jerat dan madharat yang ditimbulkan oleh teknologi adalah banyak di antara kita yang terlena dengan hiburan semu di dalam sosial media. Banyak di antara kita yang terlalu sibuk untuk nonton YouTube, terlalu sibuk dengan sosial media sehingga menjadikan kita meninggalkan perkara-perkara yang penting yang harusnya bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan. Maka itulah dua hal yang menjadi konsekuensi dari hadirnya teknologi. Teknologi bisa mendatangkan berkah dan manfaat, atau teknologi bisa mendatangkan jerat dan madharat. Lalu kemudian, kenapa kita harus mempelajari hukum Islam terkait dengan masalah teknologi ini? Maka yang namanya kita belajar hukum Islam agar hukum Islam ini bisa menjadi bingkai bagi diri kita dalam memanfaatkan teknologi. Maka perlunya kita mengiringi antara penggunaan teknologi dengan duduknya kita di majelis ilmu. Di antara tujuannya, di antara hikmahnya adalah yang pertama supaya kita menjadi tahu mana yang halal dan mana yang haram. Karena kata Rasulullah, al-halalu bayyin. Yang halal itu sudah jelas. Wal haramu bayyin. Dan yang haram sudah jelas. Dan di antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang mushtabihat. Sesuatu yang abu-abu, sesuatu yang jelas, sesuatu yang samar. Maka pentingnya kita dengan adanya perkembangan teknologi ini harusnya membuat kita semakin mudah untuk belajar ilmu agama. Sehingga teknologi itu tidak bergerak dengan liar. Dia tetap terbingkai dengan norma-norma dan batas-batas agama. Jadi supaya kita mengerti mana yang halal, mana yang haram. Yang halal dan fitur yang halal bisa kita pakai. Sedangkan fitur-fitur yang tidak bermanfaat misalnya harus kita hindari. Jadi tidak ikut asal-asalan kita ngikutin tren. Karena di antara yang kita dapatkan di zaman sekarang adalah munculnya penyakit FOMO, fear of missing out. Itu orang merasa takut ketinggalan zaman. Ketika ada perkembangan teknologi lalu kita nggak ngerti. Maka nggak semua teknologi bisa kita pakai. Sesuatu yang membahayakan diri kita, sesuatu yang tidak halal bagi diri kita, maka wajib kita tinggalkan. Sedangkan sesuatu yang halal, fitur-fitur yang halal, yang bermanfaat dan memudahkan urusan kita, silakan dipakai. Dan ini nggak mungkin bisa terlaksana dengan baik kalau kita nggak ngerti mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bingkai teknologi dengan bingkai agama? Supaya teknologi bisa menjadi penunjang ibadah, bukan sebaliknya menjadi penghalang ibadah. Betapa banyak di antara kita dengan hadirnya teknologi, justru teknologi ini menjadi penghalang ibadah. Ya,
Berapa banyak di antara kita selepas sholat Isya kita scroll HP, tahu-tahu sudah jam 12, jam 1 malam. Sehingga kita nggak bisa sholat tahajud, nggak bisa sholat subuh berjamaah. Harusnya dengan adanya teknologi ya, kita bisa lebih mudah untuk melakukan ibadah-ibadah kita. Kita bisa bayangkan, zaman dulu orang kalau mau bangun tahajud itu harus beli jam waker dulu. Dan saya yakin sudah sangat jarang orang yang masih pakai jam waker. Sekarang dengan adanya teknologi, kita cukup beli satu benda ini, satu HP. Lalu kemudian di dalam HP ini ada semuanya. Ada yang namanya kalkulator, ada yang namanya alarm, ada yang namanya stopwatch, ada yang namanya catatan atau lembar catatan untuk menuliskan catatan-catatan yang perlu kita catat. Ada kalender, ada sarana komunikasi, ada sarana hiburan. Maka harusnya teknologi seperti ini menjadi penunjang ibadah, bukan menjadi penghalang ibadah. Dengan ada teknologi seperti sekarang ini juga kita bisa berangkat umroh ya. Dalam jangka waktu 9 jam lebih 45 menit kita bisa sampai ke tanah suci. Terbang dari kota kita pergi ke tanah suci. Kita bisa bayangkan bagaimana dulu orang tua kita, bagaimana dulu kakek nenek kita berangkat pergi haji, berangkat pergi umroh dengan menggunakan kapal api. Waktu yang mereka butuhkan berpekan-pekan, bahkan menyentuh angka berbulan-bulan lamanya untuk sampai di kota Mekah dan Madinah. Maka hadirnya teknologi ini kalau dibingkai dengan bingkai agama harus bisa menjadi penunjang ibadah, bukan penghalang ibadah, menguatkan ibadah kita, menguatkan ketaatan kita. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita harus membingkai teknologi dengan yang namanya koridor hukum Islam atau agama Islam? Supaya kita bisa menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti bahwa kita jadi orang yang paham hukum dari teknologi yang kita pakai. Kita paham atas fitur yang kita pakai, kita paham hukumnya, dan kita akan lebih bijak dalam penggunaannya dan tidak sembrono dalam menggunakannya. Jadi menjadi pengguna yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, di antara sebab kenapa kita harus membingkai teknologi dengan bingkai agama, supaya kita bisa membentengi diri kita dari efek negatif hadirnya teknologi. Kita nggak bisa menutup mata. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada manfaatnya dan ada madaratnya. Bahkan ketika kita sakit, kita minum obat yang diresepkan oleh dokter. Pertanyaannya, apakah obat itu tidak menimbulkan madarat atau efek samping? Iya, obat tetap menimbulkan efek samping. Walaupun katanya herbal, maka tetap ada efek samping kalau penggunaannya tidak sesuai dengan aturan. Maka tugas dari agama, tugas dari kita mempelajari atau fungsi dari kita mempelajari agama kita di tengah derasnya teknologi adalah supaya kita bisa membentengi diri kita dari dampak negatif yang namanya teknologi. Karena teknologi ini, ilmu adalah ibaratnya perisai. Ilmu ibaratnya tameng yang akan membantu kita untuk menjaga diri kita dari adanya teknologi yang bisa merusak agama kita. Teknologi yang bisa merusak pola pikir kita. Teknologi yang bisa merusak badan kita. Nah, inilah pentingnya yang keempat, kenapa kita harus bingkai teknologi ini dengan bingkai agama. Dan tentunya itu semua akan bisa dilakukan kalau kita punya pegangan dalam mensikapi teknologi. Kemudian poin ketiga yang ini saya sampaikan terkait dengan tema kita hari ini adalah terkait dengan prinsip utama di dalam mensikapi perkembangan teknologi. Apa prinsip yang harus kita pegang? Karena seorang muslim itu harus punya prinsip. Seorang muslim harus punya identitas. Seorang muslim harus punya jati diri.
Maka ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang erat ketika kita berinteraksi dengan teknologi. Sekaligus prinsip dasar ini akan memudahkan kita untuk menentukan mana teknologi yang bakal kita pakai dan mana teknologi yang harus kita tinggalkan. Maka prinsip pertama, sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, ketika mereka mensikapi segala sesuatu umur mustajadat, perkara-perkara yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Maka disebutkan sebuah kaidah penting di dalam usul fikih, ilmu usul fikih. Di antara kaidah penting itu adalah bahwa al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah. Termasuk teknologi, termasuk iPad yang dipakai, termasuk handphone yang kita pakai, termasuk kamera yang kita pakai. Hukum asalnya adalah ibahah, mubah, boleh kita pakai. Hatta yadullu ad-dalilu ala tahrim, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Maksudnya bagaimana? Teknologi yang ada itu hukumnya mubah, boleh kita manfaatkan, silakan. Kita manfaatkan untuk memudahkan urusan kita, untuk mempercepat pekerjaan kita, untuk memperlancar keperluan dan hajat kita. Tetapi teknologi itu bisa berubah menjadi sesuatu yang haram kalau penggunaannya terdapat di dalamnya unsur-unsur yang dilarang di dalam syariat Islam. Jadi di dalam kaidah ini al-aslu fil asya'i al-ibaha. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah. Di sini kaidah ini memberikan kelapangan kepada diri kita untuk menggunakan teknologi yang ada sebaik mungkin, sekaligus menjadikan kita menjadi orang yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Boleh pakai HP, tapi Anda harus tanggung jawab. Boleh pakai laptop, tapi Anda harus tanggung jawab. Boleh beli TV, tapi Anda harus tanggung jawab. Karena hidup manusia ibaratnya di dunia itu adalah ujian. Kita bebas di dunia mau ngapain aja, betul. Sholat enggak sholat itu pilihan Anda. Puasa nggak puasa itu pilihan Anda. Terus makan nggak makan itu pilihan Anda. Tetapi ingat, segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Diibaratkan kita masuk ke dalam sebuah supermarket, kita bebas ambil apa aja. Tapi kita harus ingat, di ujung sana itu ada kasir, tempat di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan dan apa yang kita ambil. Sama juga dengan teknologi, kita harus mengerti. Ini boleh dipakai, ini halal dipakai, ini mendatangkan manfaat dalam hidup kita. Tapi jangan sampai kemudian kita lupa bahwa kita itu harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pakai. Ya, maka kaidah ini memberikan pada kita kelapangan, kelonggaran, sekaligus kesadaran untuk bertanggung jawab atas setiap pilihan yang kita ambil. Nah, ini yang pertama. Yang menjadi bingkai yang harus kita perhatikan dalam mensikapi teknologi. Al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah. Kemudian yang kedua, bahwa yang harus kita perhatikan bahwa kita harus menjadikan Islam sebagai kompas dalam pemanfaatan teknologi. Ya, Allah turunkan agama kita. Allah turunkan seorang nabi. Allah turunkan kitab suci, tujuannya sebagai kompas, sebagai petunjuk. Kita beli sesuatu yang mungkin sangat remeh-temeh misalnya. Kita beli blender, harga ratusan ribu. Kita beli rice cooker, harga ratusan ribu. Bahkan kita beli alat elektronik, harga puluhan ribu. Itu mesti ada buku manualnya, walaupun kecil. Bayangkan, barang yang nilainya sangat rendah itu masih ada buku manualnya. Bagaimana dengan agama kita?
Bagaimana dengan diri kita? Tentu Allah sudah turunkan petunjuk yang sempurna dalam kehidupan kita. Maka Allah turunkan Al-Quran. Maka Allah mengutus para nabi dan para rasul agar manusia hidupnya lebih terarah. Jadi ketika kita tunduk di bawah agama yang Allah turunkan, ketika kita tunduk di bawah payung Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka kebaikan dari apa yang akan kita dapat itu akan kembali kepada diri kita. Berupa ketenangan, berupa ketentraman, berupa kedamaian, berupa kebaikan, berupa keberkahan ketika kita berpegang pada agama kita. Maka Allah menurunkan Islam sebagai kompas, petunjuk, terutama dalam konteks tema kita hari ini, dalam konteks pemanfaatan teknologi. Maka bicara masalah agama, maka kita mengenal ada yang namanya Doruriyatul Khams. Agama Allah turunkan untuk menjaga 5 perkara. Maka perkembangan teknologi yang kita dapatkan di zaman sekarang itu sangat cepat sekali. Maka Islam adalah agama yang dinamis, artinya teknologi seperti apapun Islam tetap mengakomodir hukum-hukumnya. Sebagai contoh, Islam punya yang namanya konsep Daruratul Khams. Islam menjaga 5 perkara. Yang pertama, hifdzuddin. Islam itu menjaga agama seseorang. Maka ketika kita hidup di era digital, hidup di era teknologi, hendaknya teknologi itu memudahkan kita untuk melaksanakan agama kita. Bukan sebaliknya, membuat kita semakin jauh dari Allah. Ada orang yang menggunakan teknologi menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari ibadah-ibadah yang harus dia lakukan. Malah teknologi dijadikan sarana untuk menyebarkan kesesatan di tengah masyarakat. Maka ini sudah bertentangan dengan konsep utama dari Jamaah sekalian, sepertinya terjadi kembali kesalahan teknis dari studio Ustadz. Izin akan segera kami koordinasikan agar kami bisa terhubung kembali. tes. Baik, sudah terdengar, Ustadz? Ya, alhamdulillah.
Ustadz Hanan Yasir sudah terhubung kembali. Dan saya Ustadz tadi sampai Doruriyatul Khomes yang pertama Ustadz. Iya, Yeah. baik. Masya Allah. Qadarullah. Sore hari ini ada aja ya. Tantangan kita ya, Masya Allah. Barusan ini mati listrik, saya nggak tahu. Tiba-tiba mati listrik aja. Qadarullah ala ma syaa fa'al. Baik, kita sudah tadi membahas yang terakhir adalah terkait dengan masalah bahwa Islam datang sebagai kompas di dalam kehidupan kita. Maka bagaimanapun bentuk dan rupa perkembangan teknologi, maka Islam juga mengatur semuanya walaupun teknologi itu berlari sejauh manapun. Maka kita boleh memakai teknologi selama teknologi itu tidak mengancam agama kita. Jikalau kita berinteraksi dengan teknologi dan menjadikan kita terancam dengan agama kita, menjadikan kita punya pemikiran yang salah, semakin meragukan Tuhan. Ada teknologi membuat kita semakin mempertanyakan apakah Tuhan betul-betul ada atau tidak. Berarti teknologi sudah mendatangkan madharat dan jerat yang menyesatkan dalam hidup seseorang. Yang kedua, Allah menjadikan Islam sebagai kompas kehidupan. Di antaranya karena Islam di antara Doruriyatul Khoms yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu menjaga jiwa, hifdzu an-nafs. Maka teknologi itu harus bisa dimanfaatkan untuk semakin menjaga kesehatan dan meningkatkan nilai keselamatan. Jika adanya teknologi membuat kita semakin terpuruk kesehatannya, maka fitur teknologi itu tidak layak untuk kita pakai. Atau jikalau kita ada fitur teknologi yang baru yang menjadikan kita itu selain terancam kesehatannya juga terancam keselamatannya, maka fitur itu juga tidak layak kita pakai. Sebagai contoh mungkin ada teknologi yang pernah muncul bahwa mobil zaman sekarang tidak lagi membutuhkan sopir. Kenapa? Sudah memakai kecerdasan buatan. Ada beberapa kasus, beberapa mobil yang dibuat di Amerika itu karena ada malfunction, ada kesalahan-kesalahan teknis, menjadikan mobil itu harusnya ngerem malah dia tancap gas. Nggak bisa mendeteksi objek di depannya sehingga menimbulkan kemadorotan, kecelakaan, sehingga tidak mendatangkan keselamatan bagi pemakai teknologi tersebut. Maka teknologi ini harus direvisi kembali, apakah dikaji ulang, apakah bisa dipakai ataukah tidak. Karena diantara Allah menurunkan Islam itu yaitu untuk hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Maka perkembangan teknologi harus semakin meningkatkan kualitas kesehatan kita dan semakin meningkatkan kualitas keselamatan kita. Kemudian yang ketiga, Islam datang dan perkembangan teknologi terus berlari, tetapi Islam datang dengan konsep hifdzu akal, bahwa Islam itu menjaga akal seseorang. Harusnya teknologi itu dipakai untuk mencerdaskan akal, menambah ilmu, merangsang pemikiran-pemikiran yang produktif, yang bermanfaat untuk orang lain. Maka ketika ada teknologi yang mengarahkan kita untuk mengkonsumsi konten yang merusak akal manusia, konten-konten pornografi, konten-konten yang sesat dan menyesatkan, konten-konten yang mendangkalkan pikiran, maka ini termasuk konten dan bagian dari teknologi yang harus kita skip dari hidup kita karena berpotensi mengancam akal kita. Kemudian yang keempat, di antara bentuk penjagaan Islam atas umat Islam ini adalah bahwa Islam ada yang namanya konsep hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya teknologi itu jangan sampai justru merusak an-nasl, merusak keturunan. Ketika ada konten-konten yang berbau pornografi dan porno aksi,
mengarahkan manusia ke dalam pergaulan bebas tanpa batas. Dan ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam agama kita. Kemudian yang kelima, Islam juga menjaga harta seseorang, hifdzu al-mal. Maka harusnya teknologi ini digunakan dengan cara yang halal untuk mencari rezeki yang halal dan mengelola harta dengan baik. Betapa banyak dengan hadirnya teknologi menjadikan banyak di antara kita itu melakukan penipuan, melakukan aksi-aksi penipuan, pencurian, perjudian secara online, dan lain sebagainya. Menyebarkan undangan padahal itu adalah sebuah jebakan Batman yang dipakai untuk memasuki akun-akun perbankan yang dimiliki oleh orang yang kita pesan, yang kita kirimi pesan misalnya. Dan ini banyak terjadi. Dikatakan ini undangan pernikahan, tolong dipencet undangan digitalnya, ternyata ini adalah sebuah malware begitu. Maka sekali lagi ini tentu berbahaya dan kita harus menghindarkan diri kita dari itu semua. Maka bicara masalah teknologi, kembali pada hukum asal. Hukum asalnya adalah al-aslu fil asya. Hukum asal segala sesuatu itu adalah al-ibaha, sesuatu yang diperbolehkan. Maka jikalau manfaatnya besar dan madaratnya bisa dihindari, bisa diminimalisir, maka insya Allah penggunaan teknologi ini cenderung diperbolehkan dalam agama kita. Selanjutnya yang ini saya tekankan adalah terkait dengan praktek penggunaan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan mulai dari praktek penggunaan teknologi dari sesuatu yang amat sangat lekat dan akrab dengan kehidupan kita, yaitu penggunaan teknologi di dalam pertemanan dan perkawanan. Kita nyebut dengan istilah di dalam bersosial media. Maka kita harus memperhatikan rambu-rambu yang harus kita pahami bersama. Maka di antara yang harus kita pahami bersama adalah sosial media itu bisa menjadi pisau bermata dua. Sosial media bisa menjadi sarana untuk melakukan silaturahmi dan birrul walidain secara virtual di satu sisi. Di sisi yang lain, sosial media juga bisa berpotensi menjadi dosa jariah yang kita tulis secara digital. Misalnya, ada di antara kita yang menyebarkan berita bohong, menyebarkan konten-konten yang tidak pantas, kita upload di sosial media. Hal itu bisa menjadi dosa jariah yang kita tinggalkan di dalam jejak digital kita. Tapi ketika kita pakai sosial media untuk menguatkan silaturahmi, menguatkan birrul walidain, menguatkan dakwah, menguatkan keilmuan, maka itu bisa menjadi ladang pahala kita. Maka Islam mengatur kaidah-kaidah dasar agar kita bisa selamat di sosial media. Maka kaidah pertama adalah perhatikan adab dalam bergaul. Adab dalam bergaul secara online dan secara offline itu secara umum sama. Kita punya kewajiban di antaranya menjaga lisan. Kalau di sosial media kita punya kewajiban menjaga jari jemari ini. Kalau zaman dulu dikatakan mulutmu harimaumu, zaman sekarang dikatakan jarimu adalah harimaumu. Maka jaga adab, jaga etika ketika kita sedang bersosial media. Kemudian yang kedua, yang harus kita perhatikan ketika bersosial media adalah kita harus belajar untuk memfilter. Artinya apa? Ketika ada satu konten, ada sebuah narasi yang kita dapatkan yang disebarkan di sosial media, ada sebuah berita yang disebarkan di sosial media, kita harus mencoba untuk memfilter mana yang sekiranya logis, mana yang sekiranya enggak logis. Di dalam Islam kita diajarkan untuk bertabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada orang fasik datang membawa berita, maka fatabayyanu. Hendaknya kalian tuh bertabayun, minta tabayun. Ini benar enggak beritanya? Maka sekali lagi yang harus kita lakukan adalah ketika kita
memanfaatkan teknologi, terutama di bidang sosial media, maka kita harus belajar memfilter. Ya, memfilter berita-berita yang ada, jangan sampai kita justru menjadi pembuat berita-berita bohong, atau ikut menyebarkan berita bohong, atau ikut memviralkan berita bohong, dan ini berpotensi menjadi dosa jariah dalam kehidupan diri kita. Kemudian yang ketiga, bicara masalah batasan ketika kita berinteraksi dengan teknologi yang bernama sosial media. Maka yang harus kita pahami adalah kita hendaknya sebagai seorang muslim, kita belajar untuk menahan diri. Karena banyak orang di sosial media, termasuk penyakit yang banyak tersebar di sosial media adalah penyakit kepo. Itu penyakit dalam bahasa Arab namanya al-fudul. Pengen ngerti urusan orang. Maka di akhir zaman seperti sekarang ini, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, di antara pintu keselamatan adalah, kata Rasulullah, fa'alaika bi khassati amrik. Dan hendaknya kalian itu fokus dengan urusan kalian sendiri. Nggak usah kepo sama urusan orang lain. Maka dari itu kemudian inilah bingkai yang sudah secara umum harus kita pahami saat kita memanfaatkan sosial media sebagai bagian dari perkembangan teknologi. Ini contoh pertama. Contoh kedua adalah terkait dengan perkembangan teknologi yang harus kita sikapi, yaitu terkait dengan masalah munculnya fenomena game online. Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak di antara kita yang main game, baik secara online maupun offline. Alasannya apa kira-kira ketika ditanya kenapa engkau main game, wahai saudaraku? Mereka pasti mengatakan klasik alasannya, hiburan. Bahkan saya sempat kaget ya, ketika satu hari saya pernah membimbing jamaah umrah ya. Karena waktu itu yang kami bawa grup besar, sehingga waktu itu kami dibantu oleh beberapa ustadz dari sebuah kampus ternama di kota Madinah. Kemudian satu hari di suatu malam saya mampir ke kamar seorang ustadz tersebut. Ya, seorang mahasiswa aktif ya di sebuah kampus ternama di kota Madinah yang sedang mengambil program pasca sarjana. Ketika saya masuk ke kamarnya, saya kaget. Dia sedang pegang HP posisi seperti ini, main game. Saya kaget. Saya bilang ke beliau, Ustadz, antum main game? Saya mengatakan demikian ke beliau dengan penuh hati-hati. Lalu dia mengatakan, ya Ustadz, ini biasa kita lakukan kalau kita lagi suntuk buat cari hiburan. Subhanallah. Maka banyak di antara kita yang kemudian terjebak dalam permainan game secara online disebabkan karena alasan yang dianggapnya sepele, yaitu sebagai hiburan. Tapi sadarkah kita bahwa awalnya memang game itu bisa jadi merupakan satu hiburan, tetapi akhirnya, endingnya, game itu bisa menjadi sesuatu yang bakal melalaikan. Ya, bagaimana melalaikannya? Ketika kita itu memegang dan berinteraksi dengan sosial media, dengan HP kita, apapun namanya, mau Facebook, mau Instagram, atau mau game namanya, dan kita sampai kebablasan secara waktunya. Maka banyak di antara kita terjebak pada yang namanya penggunaan teknologi yang berlebihan waktunya, penggunaannya. Atau kita terjebak pada konten-konten yang tidak jelas, yang menjadikan teknologi yang kita pakai ini justru menimbulkan madarat dan keburukan dalam diri kita. Kemudian hati-hati juga ketika kita menggunakan teknologi yang bernama game secara online ini, karena ada beberapa game yang ada unsur perjudian atau maisir. Dan kita tahu dalam agama kita yang namanya perjudian atau maisir adalah salah satu dosa besar. Awalnya main game, tahu-tahu ada lawannya. Kemudian setelah ada lawannya, tahu-tahu ada perlombaan. Tahu-tahu udah pakai duit lombanya. Udah pakai setor deposit. Maka disitulah menjadi sesuatu yang diharamkan di dalam agama kita. Bahkan ada taruhannya, ada loot boxnya misalnya. Ini yang banyak terjadi.
Maka ini juga menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan dari perkembangan teknologi yang ada. Ini contoh kedua, masalah game online. Kemudian contoh ketiga yang ingin saya soroti dalam perkembangan teknologi yang ada di sekitar kita adalah terkait dengan konten digital. Ya, terkait dengan konten digital yang lagi ramai itu terkait dengan isu yang namanya hak atas kekayaan intelektual. Maka ketika kita sedang menggunakan teknologi, entah itu kita gunakan untuk apapun, entah itu untuk streaming, untuk mendengarkan sesuatu dari internet, atau mendownload file misalnya, maka yang harus kita perhatikan dan tidak boleh kita lupakan adalah masalah kontennya itu halal apa haram. Ketika kita streaming, nonton sesuatu, pastikan kita ngerti yang kita tonton ini halal apa haram untuk ditonton. Kalau tidak halal ditonton, jangan ditonton. Kalau halal, pertanyaannya ada manfaatnya apa enggak? Karena banyak konten-konten receh. Kalau ditanya ini halal dilihat enggak? Boleh. Tapi ada manfaatnya apa enggak? Wallahu ta'ala alam. Maka harus dilihat halal atau haram, manfaat atau tidak manfaat. Karena tidak semua konten itu bermanfaat. Ada konten maksiat, ada konten pornografi, ada konten agama yang dilarang oleh agama dan berbagai macam konten lainnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, masalah hak cipta dalam Islam. Islam adalah agama yang sangat menjaga harta seseorang karena di antara maqasidus syariah adalah hifdzul mal, menjaga harta. Maka segala bentuk upaya untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara apapun itu diharamkan dalam Islam. Termasuk kekayaan intelektual. Seseorang bikin video tertentu, seseorang membuat suatu karya tertentu, lalu karya itu dibajak, lalu kemudian diduplikasi dan disebarkan, dipakai dengan tidak bertanggung jawab. Maka Islam sangat menyoroti masalah seperti itu. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain tanpa izin. Nah, ini kasus ketiga yang ingin saya angkat terkait dengan bagaimana Islam mensikapi perkembangan teknologi, itu masalah konten digital. Kemudian kasus yang keempat yang ingin saya soroti dalam masalah perkembangan teknologi adalah kasus belanja online atau e-commerce ya. Kita tahu zaman sekarang pasar itu sudah bergeser ke pasar secara digital, secara online. Ada pasar warnanya hijau, ada pasar warnanya oranye, ada pasar warnanya biru, ada pasar warnanya ungu, dan macam-macam. Itu pasar-pasar yang ada secara digital. Maka ketika perkembangan teknologi ini menjadikan kita itu lebih banyak datang ke pasar yang secara online, maka tentu ada hukum-hukum fikih yang harus kita pahami. Terutama fikih yang ada kaitannya dengan fikih muamalah, fikih yang ada kaitannya dengan fikih jual beli. Maka dengan adanya belanja online, kita nggak nutup mata bahwa hidup kita makin praktis. Kita mau cari apa, nggak perlu kita keluar masuk kendaraan kita, turun dari satu toko ke toko yang lain untuk bertanya tentang barang yang sedang kita cari. Nggak perlu zaman sekarang. Cukup kita scroll di sosial media atau kita scroll di marketplace. Kita pingin mencari barang apa, ditulis aja. Lalu di situ ada deskripsinya, ada cacatnya di mana kalau kita mau beli barang secara second. Lalu kemudian kita kalau mau lihat barangnya di mana, COD-an di mana, atau mau dikirim barangnya. Kalau dikirim berarti kita bayar dulu. Setelah barangnya diterima, kita konfirmasi di marketplace, maka pihak ketiga atau marketplace tadi kemudian mengirimkan uangnya kepada sang pembeli. Maka ini rasanya praktis banget, mudah banget. Tetapi kita harus tetap memperhatikan fikih yang telah diatur dalam Islam. Kita harus paham bagaimana hendaknya kita mensikapi e-commerce ini atau belanja online yang terjadi di era perkembangan teknologi yang ada. Maka pertanyaannya adalah sekarang masalah keabsahan jual beli secara online. Maka kita semua tahu bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa
Jual beli secara online hukumnya boleh, hukumnya sah. Selama terpenuhi rukunnya dan syarat dalam jual beli, selama tidak ada gharar di dalamnya. Gharar itu ketidakjelasan, seperti beli kucing dalam karung. Selama tidak ada riba di dalamnya, selama tidak ada kedoliman di dalamnya, maka silahkan. Selama ada ijab atau penawaran yang jelas, ini barangnya seperti ini, speknya seperti ini, panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian, beratnya sekian, ongkos kirimnya sekian, selama jelas silahkan. Itu dibolehkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, yang harus kita perhatikan terkait dengan e-commerce ini adalah jangan sampai ada gharar di dalamnya. Kalau meminjam istilah yang kita kenal, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada sesuatu yang tidak jelas di antara kita. Jangan sampai ada riba yang terselubung di dalamnya. Apalagi di zaman sekarang. Kalau kita ingin dapat diskon khusus, kalau kita berbelanja di marketplace, kadang-kadang kita dapat penawaran. Nih, ada diskon nih, 30%, 40%, tapi syaratnya pakai pay later. Hati-hati, ini sudah masuk pintu riba. Kita harus paham. Bukan berarti bahwa kita dapat barang yang murah, kita bisa nyicil bayarnya. Tidak. Ada riba di dalamnya. Masalahnya di situ. Maka kita harus hati-hati dalam masalah penggunaan teknologi yang ada. Kemudian selanjutnya, yang ingin saya soroti juga, kasus yang kelima dalam pemanfaatan teknologi adalah kasus yang lagi ramai, yaitu adanya AI atau Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. Dan Islam juga mengatur bahwa ini merupakan peluang emas bagi diri kita. Di satu sisi ini merupakan ancaman. Adanya AI ini yang lagi booming banget. Dikit-dikit orang bikin video pakai AI. Dikit-dikit orang nulis makalah pakai AI. Orang nulis, bahkan orang nulis skripsi sekarang sudah bisa pakai AI. Asal kita ngerti prompt apa yang harus kita siapkan. Orang bikin video nggak perlu artis lagi, nggak perlu talent, nggak perlu beli kamera, nggak perlu beli mic lagi. Cuman tulis prompt saja, kita berlangganan ambil yang paket premium, udah jadi video. Kita bisa bikin video, kita bisa bikin suara, kita bisa bikin dubbing suara, kita bisa bikin poster, kita bisa bikin apapun, tulisan, paper, makalah dengan adanya AI ini. Menerjemahkan sesuatu jadi mudah, menganalisa data, bikin gambar, bikin video jadi lebih mudah. Lalu bagaimana Islam memandang ini? Di satu sisi ini sebuah peluang besar bagi diri kita. Peluang untuk menggunakan teknologi, wabil khusus dalam masalah ini adalah AI, yaitu kecerdasan buatan, sebagai sarana untuk semakin meningkatkan kemaslahatan dalam kehidupan. Kemaslahatan dalam bidang pendidikan, orang makin mudah belajar. Kemaslahatan dalam bidang kesehatan, mungkin ke depannya kita bisa pergi ke dokter, yang dokter itu berupa aplikasi. Datang ke sebuah website, lalu kita foto wajah kita, lalu dengan AI tersebut kita dianalisa, ini ada penyakit apa dari struktur wajah yang ada dengan warna kulit dan sebagainya. Lalu keluar semua hasil diagnosa. Kita tinggal beli obat di apotek. Subhanallah. Ini ada muncul fenomena bagaimana teknologi bisa dipakai untuk meningkatkan kemaslahatan umat di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang penelitian, bahkan di bidang dakwah. Termasuk juga ini bisa menjadi potensi ancaman tentunya. Dengan adanya AI ini bisa di pemalsuan ya. Orang nggak sesuatu dibilang ngomong sesuatu gara-gara dibikin video seolah-olah seorang public figure ngomong sesuatu, dan ini sudah terbongkar. Banyak bandar-bandar judi yang menggunakan AI ya, seolah-olah artis fulan itu mendukung program judi yang sedang mereka buat. Hati-hati, ini banyak terjadi, yaitu ada pemalsuan video, pemalsuan suara, melakukan fitnah, ya, adanya penyebaran disinformasi, menyebarkan berita-berita bohong. Maka ini menjadi suatu senjata
yang sangat berbahaya di kemudian hari. Termasuk juga kemudian perkembangan teknologi yang adanya rekayasa genetik dan bioteknologi. Bagaimana Islam sudah mengatur juga, jangan sampai kemudian adanya perkembangan ini justru merubah ciptaan Allah. Ini nggak boleh. Ya, merubah ciptakan Allah untuk kesenangan, untuk bersombong-sombong. Dengan adanya perkembangan teknologi, orang yang na'udzubillah kecelakaan, wajahnya hancur, itu bisa direkonstruksi